れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai hal-hal menarik lainnya seputar manga dan anime Tokyo Revengers. Beberapa hari ini, Oji-san lagi rewatch atau nonton ulang semua episode anime Tokyo Revengers dan juga baca ulang manganya. Tujuan utamanya sih untuk cari hubungan paralel dengan semua cerita yang sudah pernah terjadi di dalam manga ini, serta untuk mencari petunjuk melalui detail-detail kecil yang mungkin saja pernah terlewatkan. Entah kenapa kami tidak pernah bosan untuk menonton ulang dan membaca ulang manga ini. Selalu saja ada hal-hal penting yang ternyata baru bisa kami temukan setelah membaca manga ini kesekian kalinya. Kali ini kami berhasil menemukan sebuah detail kecil yang ternyata mempunyai makna sangat besar sekali terhadap jalannya perkembangan cerita di manga Tokyo Revengers ini. Detail ini juga akhirnya mampu menjawab sebuah pertanyaan besar dan menutup plot hole atau kejanggalan dalam cerita Tokyo Revengers ini, yaitu mengenai siapa orang lain yang membantu Tachibana Naoto dalam melakukan penyelidikannya, hingga bisa mendapat informasi internal geng Tokyo Maji yang sifatnya sangat rahasia. So, buat kalian yang penasaran dan mau dengar penjelasan mengenai hal tersebut, kalian bisa saksikan terus ya video ini sampai habis. Di awal episode anime Tokyo Revengers, kita sebenarnya sudah diberikan sebuah fakta minor yang sangat mudah sekali untuk dilewatkan, yaitu ketika Naoto menjelaskan kepada Takemichi mengenai seorang detektif seniornya yang lebih dulu melakukan penyelidikan dan investigasi mengenai organisasi kriminal terkejam di seluruh Jepang pada waktu itu, yaitu geng Tokyo Manji. Menurut Naoto, seniornya itu sebenarnya sudah sangat dekat sekali dengan geng Tokyo Manji. Dan hanya kurang sedikit lagi, detektif itu mampu mengungkap semua rahasia dan seluruh operasi kriminal yang dilakukan oleh geng Tokyo Manji tersebut. Namun sayang sekali, detektif yang merupakan senior dari Naoto itu pun akhirnya harus terbunuh dengan sangat kejam sekali. Ketika mayatnya ditemukan, mata dari detektif tersebut pun sudah rusak karena dicongkel oleh pembunuhnya. Sebagai gantinya, di dalam mata detektif itu ditemukan sebuah flash disk atau media penyimpanan yang berisikan momen-momen penyiksaan dari detektif itu sampai akhirnya meninggal. Akibat tragedi tersebut, semua informasi penting yang selama ini sudah dikumpulkan oleh detektif itu pun harus lenyap, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Karena tidak adanya bukti yang kuat, tentu saja operasi penangkapan dan penggeledahan geng kriminal Tokyo Manji tidak akan pernah bisa dilakukan oleh pihak polisi. Anehnya, walaupun detektif itu terbunuh dengan tragis dan semua bukti yang bisa memberatkan dan menjatuhkan geng Tokyo Manji hilang, namun nyatanya pihak kepolisian Jepang justru memutuskan untuk merahasiakan itu semua dari publik dan malah menutup kasusnya dengan alasan untuk menghindari kegaduhan pada masyarakat. Butuh waktu lama bagi Naoto untuk mengajukan surat permohonan pemindahan posisi dan jabatan sampai akhirnya dikabulkan, dan investigasi mengenai geng kriminal Tokyo Manji pun berpindah kepada Naoto. Sejak saat itu, Naoto lah yang melanjutkan perjuangan dari detektif sebelumnya. Awalnya, Oji-san sama sekali tidak peduli mengenai hal ini, dan dengan mudah bisa melewatkan semua perbincangan antara Naoto dan juga Takemichi yang ada di episode 2 tersebut. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata ada sebuah fakta menarik mengenai siapa detektif sebelum Naoto yang terbunuh saat akan mengungkap semua kejahatan dari geng Tokyo Manji tersebut. Detektif tersebut adalah Chifuyu Matsuno, wakil kapten divisi 1 geng Tokyo Manji dan juga sahabat dekat dari Keisuke Baji. Perlu diingat, jika Oda Sensei adalah mangaka yang sangat suka sekali bermain dengan angka dan kata-kata, maka Ken Wakui adalah mangaka yang sangat suka sekali bermain dengan gambar dan kata-kata. Bahkan dalam seluruh interviewnya, Ken Wakui pun menjelaskan jika tidak ada satupun gambar yang tidak memiliki makna di dalam manga Tokyo Revengers. Mulai dari sini pasti banyak banget pro dan kontra. Ada yang setuju dan juga pasti ada yang tidak setuju. Oleh karena itu, di video ini Oji-san akan jelaskan dengan sederhana apa bukti-bukti yang mendukung jika detektif sebelum Naoto yang mati adalah Chifuyu Matsuno. Bukti pertama adalah anting dan warna rambut dari detektif tersebut. Di episode 2 animenya, hal ini bisa dilihat dengan sangat jelas sekali. Walau hanya sekilas, namun hal itu sudah sangat cukup untuk membuktikan jika orang ini adalah Chifuyu Matsuno. Anting merupakan ciri khas yang selalu melekat dan ada pada setiap karakter di manga Tokyo Revengers ini. Banyak banget karakter yang memiliki anting dengan gayanya masing-masing. Contohnya Hanma, Kisaki, Mitsuya, Kazutora, dan yang lainnya. Dari semua karakter tersebut, hanya Chifuyu Matsuno sajalah satu-satunya karakter yang menggunakan anting model lingkaran dengan warna silver seperti ini. Selain itu, rambut dari Chifuyu di masa depan selalu berwarna hitam. Hal tersebut sama dengan warna rambut dari detektif yang mati pada episode 2 ini.
Bukti kedua yaitu, di timeline original ini, Mikey menjadi jahat di masa depan dan jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya karena kematian beberapa orang terdekatnya, seperti Draken, Baji, dan Kazutora. Tidak ada satupun member asli Toman yang selama ini kita kenal berhasil hidup di timeline original atau timeline utama Tokyo Revengers. Bahkan seluruh anggota inti geng Tokyo Manji di masa depan pun sangat berbeda sekali dengan geng Tokyo Manji yang selama ini kita ketahui. Tidak ada Mitsuya, Pachin, Pean, Hakai, dan yang lainnya. Toman di timeline original malah berisikan Kisaki dan anak-anak buahnya saja. Akibat kematian dari Keisuke Baji yang merupakan sahabat dekat dari Chifuyu, Chifuyu pun tidak pernah bisa melupakan semua kejadian tersebut dan selalu berusaha untuk membalas kematian Baji karena ulah Kisaki. Pada chapter 73 di manganya, Kisaki sendiri yang bilang, jika memang selama ini dirinya tahu kalau Chifuyu masih menyimpan dendam kepada dirinya akibat kematian Baji, dan selalu berusaha untuk menjatuhkan Toman dengan cara yang elegan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, jika memang Chifuyu tidak pernah bisa merelakan kepergian dari Keisuke Baji, hal itulah yang terus memotivasinya untuk menghancurkan Kisaki dan juga geng Tokyo Manji. Kemudian bukti yang ketiga, dalam setiap timeline yang ada di masa depan, Chifuyu selalu bekerja seorang diri untuk mengalahkan Kisaki dan mengambil kembali Toman. Bahkan setelah Arc Valhalla pada chapter 75, Chifuyu akhirnya bisa menemukan dan merekam bukti kuat yang bisa memberatkan Kisaki dan menghancurkan geng Tokyo Manji. Dalam rekamannya tersebut, terlihat Takemichi yang mendapatkan perintah dari Kisaki untuk membunuh orang-orang yang dianggap bermasalah oleh Kisaki dan mengancam keberadaan Toman. Harusnya bukti ini sudah cukup untuk mengungkap seluruh operasi atau kegiatan kriminal yang dilakukan oleh geng Tokyo Manji. Namun sayangnya pada timeline kedua ini Takemichi dan Chifuyu sudah memiliki hubungan spesial dan menjadi sahabat dekat. Oleh karena itu, Chifuyu pun akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan bukti rekaman tersebut dan meminta Naoto untuk tidak membongkar kegiatan kriminal Toman yang ada di video tersebut demi bisa melindungi Hanagaki Takemichi. Walau akhirnya Naoto tetap membongkar rekaman tersebut dan menangkap Takemichi setelah Chifuyu dibunuh oleh Kisaki Teta. Dari kesemua hal tersebut, kini kami coba sederhanakan lagi penjelasannya dan kami coba simpulkan supaya lebih mudah dipahami. Bukti pertama adalah anting dan warna rambut Chifuyu sama dengan anting dan warna rambut detektif yang mati. Lalu yang kedua, Chifuyu masih menaruh dendam kepada Kisaki dan selalu berusaha mengalahkan Kisaki serta mengambil kembali Toman. Kemudian yang ketiga, Chifuyu selalu melakukan investigasi dan penyelidikan mendalam mengenai geng Tokyo Manji dan mencari bukti kuat untuk menghancurkan Kisaki Teta. Akan sangat masuk akal jika di timeline original setelah kematian Baji, Chifuyu memutuskan untuk masuk ke dalam kepolisian dan menjadi detektif. Sama dengan yang dilakukan oleh Tachibana Naoto ketika tahu kakaknya di masa depan akan mati. Selain itu, jika memang benar Chifuyu Matsuno adalah detektif yang terbunuh, maka fakta ini akan menutup plot hole atau kejanggalan yang selama ini tidak pernah terjawab dan selalu menjadi tanda tanya besar dalam manga Tokyo Revengers ini. Naoto tidak mungkin bisa mendapatkan dan menggali informasi mengenai geng Tokyo Manji seperti Chifuyu, karena Naoto tidak pernah terlibat dan tidak memiliki hubungan langsung dengan geng Tokyo Manji tersebut. Hanya Chifuyu sajalah yang tahu semua hal tentang geng Tokyo Manji dan mempunyai akses untuk dapat mengetahui semua informasi internal dari geng Tokyo Manji. Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat lain, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Oh iya, selain menemukan bukti untuk mendukung fakta mengenai Chifuyu Matsuno, kali ini kami pun berhasil menemukan fakta tambahan mengenai kemungkinan Kazutora yang bisa bebas pada final arc ini. Tapi untuk pembahasan mengenai Kazutora yang mungkin bisa bebas, kami akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Bye-bye!